Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saat ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua, diambil di dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, berkata demikian. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Bertekad, dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel dikaruniai Allah kasih sayang dan kemurahan hati dari pemimpin pegawai istana itu. Judul perikopnya di Istana Babel. Kita tahu bersama pasti cerita tentang Daniel yang terkenal, Daniel di Gua Singa, sampai ada lagunya, Daniel di Gua Singa, pam pam pam. Nah, kita tahu tentang cerita Daniel, bagaimana Tuhan mengatup mulut singa, sehingga Daniel sekalipun berada bersama-sama dengan singa, dia tidak dimakan oleh singa, karena ada perlindungan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan di dalam hidup Daniel. Nah, bagaimana kita juga bisa seperti Daniel yang memiliki perlindungan dan penyertaan Tuhan? Kita juga tahu bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego yang juga diluputkan oleh Tuhan dari kematian. Sekalipun mereka sudah ada di dalam api yang panas, dibakar tapi tidak hangus. Bukankah itu perlindungan Tuhan di dalam setiap orang yang hidup takut akan Tuhan? Jadi kalau kita hanya meminta perlindungan daripada Tuhan, tapi kita tidak seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mau hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Apakah perlindungan itu ada di dalam hidup kita? Apakah kita dapat mengklaim janji itu kalau kita tidak hidup di dalam takut akan Tuhan, tidak hidup dalam perintah Tuhan? Kita tahu bersama Daniel bagaimana Tuhan menyertai hidupnya. Dan dikatakan ketika Daniel punya tekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan anggur dan santapan raja, maka dikatakan di ayat 9, Daniel dikaruniai Allah kasih sayang dan kemurahan hati dari pemimpin pegawai istana itu. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Siapa di sini yang suka, ibaratnya kata dunia, cari muka, atau bermuka dua, atau bunglon yang bisa berubah-ubah? Di sini untuk mendapat kasih sayang dan kemurahan dari seorang pemimpin, kita harus punya tekad untuk hidup menjauhi kejahatan. Jadi kalau kita mau pemimpin kita menyayangi kita, benar-benar itu murni dari Tuhan, Tuhan yang akan mengubah pemimpin-pemimpin kita, orang-orang terdekat kita, untuk mengasihi kita, karena itu salah satu karunia Tuhan. Saya dulunya pernah bekerja sebagai salah satu staf di penjualan tiket tour and travel. Dan di tahun 2009 itu, gaji yang saya akan dapatkan 900.000 itu di bawah UMR-nya. Tapi kalau anak baru diberikan gaji 600.000. Tapi saya pikir karena rumah saya dekat dengan Bandara Samratulangi, jadi saya bertekad tidak apa-apalah. Kalaupun saya kerja jauh dari bandara dengan uang transport dan sebagainya, uang makan, tapi kalau ini saya lapar, saya bisa berjalan kaki untuk pulang ke rumah saya. Jadi saya pikir tidak apa-apa kalau memang gaji saya 600.000. Tapi itu tidak diberitahu dari pemimpinnya, dari yang punya tour and travelnya, tapi diberitahu oleh orang-orang sekitar, bahkan
yang bekerja di situ. Karena saya tidak menanyakan soal gaji, saya hanya pikir yang penting saya punya pekerjaan. Singkat cerita, pada saat gaji dibagikan, ternyata saya mendapatkan gaji yang sama dengan karyawan lama. Tidakkah di situ saya belajar dan saya tahu bahwa saya dikaruniai kasih sayang oleh Tuhan, sehingga pemimpin saya mengasihi saya. Saya tahu itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Tapi apakah dengan seperti itu orang-orang sekitar saya senang? Oh, pasti tidak. Mereka komplain kepada atasan saya yang punya tour and travel itu. Kenapa saya diberi gaji sesuai dengan gaji mereka, sedangkan mereka waktu pertama kali bekerja menerima gaji 600.000. Kenapa saya langsung sama seperti gaji mereka? Menurut mereka, itu tidak adil. Tapi siapakah saya? Apakah saya yang mengubah hati dari pemimpin saya? Pastinya tidak. Saya hanya bekerja. Kalau dia menyuruh saya melakukannya. Kalaupun mungkin ada perkataan dia yang tidak enak, saya hanya menerimanya sambil saya, iya, ibu saya mohon maaf. Kalaupun ada saya salah, saya mohon maaf kepadanya. Dengan setiap pekerjaan yang saya lakukan tanpa mencari muka kepadanya. Tapi Tuhan yang memberi karunia sehingga kita dikasihi oleh atasan kita. Marilah teman-teman, dari firman Tuhan ini kita belajar untuk mendekatkan diri, bertekad untuk dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan mengaruniai kita kasih sayang dan kemurahan hati dari pemimpin-pemimpin kita. Tidak perlu kita mencari muka kepada pemimpin kita. Kita bekerja sesuai apa yang kita kerjakan dan sesuai dengan tugas tanggung jawab kita. Kita bekerja dengan tulus hati. Maka Tuhan yang melihat kita lakukan itu seperti kita melakukan untuk Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang akan mengubah hati para atasan-atasan kita, pimpinan-pimpinan kita. Sehingga kita dikaruniai kasih sayang oleh mereka. Itu semua karena anugerah Tuhan, karunia Tuhan di dalam hidup kita. Jadi tidak perlu kita harus siku kiri, siku kanan, atau mencari muka kepada atasan kita dengan cara menjatuhkan orang lain. Tapi bertekadlah untuk menjauhi kejahatan dan hidup takut akan Tuhan. Maka kita akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua. Shalom dan God bless you.